Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesempatan untuk bersua lagi ya dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia kelas 9. Ya, seperti biasa Ibu setia mendampingi kamu, Ibu Herlina dan Ibu Adi Batunisa. Baiklah anak-anak, perhatikan dulu ilustrasi ya sebelum kita masuk ke materi intinya ya. Kita lihat dulu ilustrasi berikut. Tuh, masih ingat kan ini peristiwa apa ya yang belum lama ditayangkan di beberapa stasiun televisi? Masih ingat? Ya, tentu. Ini kegiatan atau peristiwa demo yang terjadi atas kebijakan pemerintah ya, yang semestinya dilakukan oleh para buruh, tapi ada keterlibatan dari pihak remaja dan anak-anak ya. Masih ingat kan? Ya. Nah, coba amati dulu, lalu berpikir tentang ilustrasi ini. Oke, cukup? Ya. Baik, nah sekarang coba kira-kira dalam pikiranmu atas peristiwa tadi, ilustrasi tadi terbersit apa? Akan ada tanggapan apa dari peristiwa tadi, dari gambar, melalui gambar tadi? Nah, tentu dari setiap kamu akan berbeda tanggapannya. Mungkin ada yang bersifat memuji seperti ini. Hebat ya, anak-anak sudah tergugah hatinya untuk ikut demo. Ada lagi yang mungkin bisa berupa kritikan. Memangnya mereka nggak takut ikut-ikutan demo? Bukankah mereka masih anak-anak seperti kita? Ya, ada lagi yang senada seperti di atasnya. Paling-paling mereka tidak tahu apa-apa tentang demo, sekedar untuk akses di medsos aja. Aduh, ibu ngomongnya begini ya. Ibu ulang ya, paling-paling mereka tidak tahu apa-apa tentang demo, sekedar untuk eksis di medsos saja. Nah, ya, jadi ada dua macam, ada yang bersifat pujian, ada yang bersifat kritikan. Itu tentang tanggapan. Lalu apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Ada ya, ada, karena kita akan membahas struktur teks tanggapan, menelaah struktur teks tanggapan. Ya, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya diharapkan kamu bisa menentukan ciri isi teks tanggapan itu seperti apa. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan bagian-bagian struktur teks tanggapan. Dan yang terakhir, diharapkan dapat menentukan tanggapan dari sebuah peristiwa atau karya yang disajikan. Ya, baik. Selanjutnya, ya, untuk menentukan ciri isi, sebenarnya sudah Ibu sampaikan tadi bahwa teks tanggapan itu diantaranya berisi apa? Cirinya apa? Tadi berupa pujian, berupa apalagi kritikan. Ya, di dalamnya itu isi dari sebuah teks tanggapan itu. Nah, sekarang untuk menelaah strukturnya, perhatikan contoh teks yang Ibu ambil dari sebuah media, dari sebuah sumber ya. Ya, oke, dilihat. Judulnya tempat sampah pada mobil. Nah, di sana disampaikan di bagian paragraf pada paragraf 1. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Jadi semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tak sedikit, yakni Rp250.000. Ya, jadi bagian pertama ini ya disebut strukturnya dinamakan apa? Konteks. Ya, kalau di bukumu, coba buku peganganmu, buku teks peganganmu itu namanya apa? Beda kan? Resume.
tapi maksudnya sama. Boleh kamu menggunakan istilah konteks boleh, resume boleh. Ya, di bagian ini coba diamati isinya apa? Ya, tentang sebuah peristiwanya apa? Karyanya apa? Halnya apa? Nah, halnya apa di sini? Tentang apa? Aturan pembuatan tempat sampah pada mobil. Ya, oke. Nah, selanjutnya bagian ini namanya bagian deskripsi. Ya, kebetulan di sini ada 2 paragraf yang isinya ya penggambaran tentang apa? Tentang peristiwanya, bagaimana kelebihan, kekurangannya. Nah, bagian ini strukturnya dinamakan deskripsi. Coba dilihat di bagian pertama, betulkah berisi kelebihan kekurangan? Ya, aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung akan berdampak positif. Tuh, berarti apa? Kelebihan ya. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Tuh, ya. Otomatis akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan bersih tuh. Ya, oke? Ya. Berikutnya. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa dan takut karena denda. Ya, akan tetapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Ya, tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman. Tuh, ancamannya Pak, sebuah denda agar masyarakat melaksanakan aturan tersebut. Jadi di sini dituangkan pula masih ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Ya, 2 paragraf ini. Nah, ini namanya apa? Deskripsi, gambaran. Tuh, ya, gambaran sebuah karya atau sebuah peristiwa atau sebuah hal. Berikutnya yang terakhir namanya penilaian. Nama bagian strukturnya penilaian. Apa isinya? Coba kita lihat. Penerapan aturan tersebut sangatlah tepat. Jadi penilaian kita secara keseluruhan dari bagian 1, bagian 2. Lalu kita menyimpulkan tuh. Jadi lebih mudah kita katakan simpulan, tapi namanya bukan simpulan tapi penilaian. Penilaian secara keseluruhan. Tuh, kamu namai resume boleh, konteks boleh. Kelebihan kekurangan boleh, deskripsi boleh. Penilaian keseluruhan atau penilaian saja juga boleh. Itu yang tertera pada teks. Nah, struktur teks ya. Baiklah. Lebih sistematis Ibu buatkan bagan seperti ini. Struktur teks tanggapan 1 terdiri dari konteks yang berisi peristiwa atau karya apa yang akan kita tanggapi di dalam teks itu. Termasuk kapan kejadiannya, di mana terjadinya, ya. Oke, nomor 2, struktur teksnya berupa deskripsi. Berisi bagaimana realisasinya, bagaimana adakah kelebihannya, kekurangannya. Yang ketiga, dinamakan penilaian. Di dalamnya berisi pikiran kita tentang peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, atau karya yang kita baca, yang kita nikmati, yang kita apresiasi. Itu anak-anak. Ya, mudah kan? Ya, baiklah. Sekarang sebelum Ibu menutup pertemuan kita kali ini, pesan Ibu, tolong kamu lebih tajamkan lagi tentang materi struktur ini dengan cara membuka teks yang ada di buku kalian, baca kembali, lalu kamu rinci lagi nama bagian-bagian strukturnya. Baik, ya, paham? Ya, oh iya, di halaman mana tuh? Pada buku kamu
pada halaman 159 sampai 161. Baik anak-anak, kalian bisa belajar dengan baik di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.